Salve Fratres, saya mau mengajak kita untuk menanggapi video terbaru dari Binzer Huta Barat, sang pemuja absolutisme teks ya. Banyak sekali, kayaknya dia sekolah di mana? Saya mau cek itu sekolah itu ajarkan begitu. Saya mau tuntut itu sekolah bisa ajar ini pendeta sampai begitu, tidak mencerahkan. Saya tuntut ya. Pertama, Binzer Huta Barat mencoba menempatkan kitab suci di atas meja eksperimen, seolah kebenaran ilahi bisa dijepit dengan alat ukur. Dia menyerang gereja Katolik sebagai idealis dan memuja alat ukur serta sola scriptura sambil menolak peran gereja sebagai saksi historis. Disinilah letak kekeliruan Pak Binzer. Realitas metafisik tidak bisa diperkecil menjadi data dan firman Allah tidak bisa bersaksi sendirian. Mari kita lihat Alkitab yang membuktikan diri. Ini sebenarnya lingkaran setan epistemologis ya. Kitab-kitab itu sendiri membuktikan dirinya adalah firman Allah. Ini pernyataannya. Mengatakan teks membuktikan dirinya sama saja dengan menulis ini benar di atas kertas kosong lalu meminta dunia percaya. Ini benar. Paham ke tidak? Dalam epistemologi Katolik, kebenaran bukan otot kata, melainkan suara yang dikenali dalam komunitas iman. Kanon lahir dari gereja yang mendengar dan memelihara sabda, bukan dari teks yang tiba-tiba berteriak, aku firman Tuhan. Tidak ada. Ya. Yang kedua, alat ukur dan kesalahan kategori. Membuat alat ukurnya menentukan bahwa kitab-kitab itu firman Allah. Itu memindahkan logika tukang bangunan ke altar. Meteran mengukur panjang, bukan wahyu. Firman Allah adalah realitas pribadi, bukan benda mati. Alat ukur rohani tetap buatan manusia, tapi indikatornya ditetapkan komunitas yang beriman. Katolik realis tidak menolak metode, tetapi menolak ilusi bahwa statistik tidak bisa. Ilusi bahwa statistik itu bisa menakar yang kudus. Peran gereja yang disangkal, tapi dipakai. Protestan ini memang aneh ya. Menyangkal, tapi sekaligus memakai. Ya, coba Pak Binzer, pikirkan kembali. Anda rupanya terlalu banyak meneliti sampah di sampah yang didaur ulang sehingga lupa merefleksikan yang kudus. Kontradiksi mencolok, ya, mengumpulkan, menyaring, menilai, itulah menentukan. Konsili dan tradisi bukan aksesoris, melainkan rahim yang melahirkan kitab suci yang dipegang semua umat Kristen, termasuk Protestan yang mati-matian menyangkal. Menyangkal ini sama saja dengan menyangkal ibu setelah meminum air susunya. Durhaka malin kundang Protestan ini. Yang keempat, sola scriptura dan kekacauan tafsir ya. Binzer Huta Barat menyanjung sola scriptura, mendewakan sola scriptura tanpa berpikir logika. Mengkritik Katolik karena punya magisterium, namun fakta berbicara tanpa penuntun. Teks terpecah menjadi ribuan tafsir dan denominasi. Itu penghujatan terhadap Tuhan yang tidak mampu menjaga firman-Nya. Magisterium bukan rantai, melainkan pagar yang menjaga taman agar tidak jadi hutan liar. Yang kelima, absolut dan relatif yang tidak konsisten ya. Binzer Huta Barat benar bahwa Allah absolut dan manusia relatif, tetapi dia menembak kaki sendiri. Jika semua tafsir relatif, mengapa tafsirnya Binzer harus dipercaya? Katolik mengakui keterbatasan manusia, tetapi mengandalkan bimbingan Roh Kudus, bukan penelitian data di kotak sampah yang memelihara gereja. Klaim Protestan yang menolak tubuh historis sabda tetap menggantung-gantung di udara. Jadi, Pak Binzer, sabda itu memerlukan tubuh. Realisme metafisik Katolik tidak takut metode, data atau rasionalitas, tetapi dia tahu satu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Sabda menjadi daging, bukan teori. Firman butuh rahim, sejarah dan otoritas yang mengujinya. Tanpa gereja, sola scriptura hanyalah pedang tanpa pegangan, tajam sesaat tapi cepat terjatuh, dan menjadi blueprint kekacauan dalam Protestantisme. Masing-masing akan mengklaim dirinya yang benar. Sekarang Protestan yang lain diam saja. Yang reformed sibuk berteriak mereka paling benar di seluruh muka bumi. Apa maksudnya? Ini bukan sekedar bantahan ya, melainkan pengingat kepada kita semua orang Kristen. Meteran bisa mengukur lantai, tapi tidak pernah bisa mengukur surga. Ya. Jadi silahkan lanjutkan penelitiannya di kotak sampah. Bagaimana cara mendaur ulang sesuatu yang sudah dibuang menjadi sampah? Saya tunggu hasil penelitiannya.